Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Sinta Julianti, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Jember dengan NIM 240211919285. Pada hari ini, Selasa 22 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelasnya dipimpin doa ke depan. Doa mulai.
Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang rangka, otot, dan sendi. Rangka, otot, dan sendi. Rangka, otot, dan sendi merupakan bagian-bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Rangka kepala meliputi tulang-tulang tengkorak wajah dan tulang pelindung otak. Tulang-tulang tengkorak wajah terdiri dari 2 tulang hidung, 2 tulang pipi, 2 tulang rahang atas dan tulang rahang bawah, 2 tulang air mata, tulang langit-langit, tulang pisau lupu, dan 1 tulang lidah. Tulang pelindung otak terdiri dari 1 tulang dahi, 1 tulang belakang kepala, 2 tulang pelipis, 2 tulang ubun-ubun. Otot mempunyai 3 sifat, yaitu 1. Kontraktilitas, yaitu otot bisa memendek ketika kontraksi. 2. Ekstensibilitas, yaitu otot bisa memanjang ketika relaksasi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dengan tulang lengan. Demikian penjelasan tentang rangka, otot, dan sendi. Oke, itu tadi video pembelajarannya. Sekarang Ibu ada PowerPoint. Coba kalian perhatikan ke depan. Bagaimana tubuh kita bisa bergerak? Yang pertama di sini ada rangka. Rangka manusia adalah struktur keras yang memberikan bentuk, dukungan dan perlindungan bagi tubuh kita yang tersusun dari tulang-tulang yang berhubungan. Rangka memungkinkan kita untuk bergerak, berdiri, melakukan aktivitas sehari-hari. Tulang-tulang rangka berfungsi sebagai perisai yang melindungi organ-organ vital dan lunak di dalam tubuh. Contohnya seperti jantung, paru-paru, otak, tulang belakang. Sebagai apa? Penopang utama tubuh. Tulang belakang membentuk sumbu pusat yang menopang seluruh berat tubuh, bagian atas termasuk kepala, leher, dan seluruh tubuh. Oke, sudah selesai PowerPoint-nya. Kelihatannya sekarang sudah capek ya. Jadi kita ice breaking dulu. Oke? Kita ice breaking dulu. Masih ingat ice breaking yang buka tutup? Masih ingat? Masih. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa. Ayo lebih cepat ya. Les 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa. Ibu ada tugas nih untuk kalian. Ya, Ibu bagikan dulu. Pengajarannya nanti Ibu jelaskan dulu. Ya. Oke, sudah dapat semua setiap kelompok. Jadi ini tugasnya per kelompok. Kemarin kan sudah sempat kita bagi kelompoknya, ya. Terus Ibu mau tanya dulu. Hari ini kita belajar membuat replika tangan. Alat dan bahannya sudah disiapkan semua. Sudah dibawa semua? Sudah. Kalau sudah dibawa, alat dan bahannya silahkan disiapkan di atas meja. Oke, siapkan di atas meja.
kalian kelompok berapa. Misalnya kalian kelompok 1, berarti ditulis kelompok 1. Terus di bawahnya ada nama anggota kelompok. Jadi seluruh anggota kelompok itu dibuat namanya di nama anggota kelompok. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan di situ yang pertama 1 lembar kertas karton. Ada? Yang kedua alat tulis. Spidol boleh, pensil juga boleh. Selanjutnya ada gunting. Alat guntingnya. Yang keempat ada 5 batang sedotan plastik. Sudah? Ada? Yang kelima ada 1 rol tali benang tebal. Ada? Yang terakhir ada 1 buah selotip. Ada semua ya? Ibu jelaskan yang pertama. Letakkan tangan di atas kertas karton. Jadi, setiap kelompok memilih 1 temannya untuk diletakkan tangannya di sini, telapak tangannya. Ayo, tentukan kelompok 1 tangan siapa? Yang kedua siapa lagi? Yang ketiga? Sudah? Sudah ditentukan? Sudah ditentukan belum? Coba dengar dulu Ibu. Sudah ditentukan? Sudah. Kalau sudah ditentukan, letakkan tangan di atas kertas karton. Mata berkunang-kunang. Ya, semangat. Masih. Ayo, tadi sudah ditentukan tangan siapa tadi pakai. Siapkan. Diukur dulu di ruas jari teman kalian ya. Diukur dulu, baru digunting.
kita buat replika tangan dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Tasya. Nama saya Pandu. Nama saya Rina. Nama saya Laura. Nama saya Amel. Nama saya Farhan. Oke. Yang pertama, tadi kan ada soal. Nah, soalnya dan dijawab. Ayo dibaca. Pandu dulu. Nah, apa fungsi sedotan dalam percobaan ini? Jawab Pandu. Sebagai tulang. Oke, yang kedua. Reza. Apa yang akan terjadi jika kita tidak menggunakan sedotan dalam percobaan ini? Tidak akan memiliki bentuk yang kokoh. Tidak akan memiliki bentuk yang kokoh. Selanjutnya nomor 3. Apa fungsi dari tali dalam percobaan ini? Sebagai otot. Sebagai otot. Oke, nomor 4. Apakah replika tangan dapat bergerak jika kita tidak menggunakan tali? Tidak. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah membuat dan menggerakkan replika tangan hasil dari kelompok kalian? Bagaimana? Menyenangkan. Oke, kita kasih tepuk wow untuk kelompok 1. Oke, 1, 2, 3. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren! Oke, sekarang untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan replika tangan hasil dari karya kelompok kami. Perkenalkan, saya Siva dan teman saya. Saya Putri. Saya Rel. Saya Rizky. Saya Vicky. Saya Rina. Coba bacakan soal yang pertama. Apa fungsi sedotan dalam percobaan ini? Sebagai tulang jari. Sebagai kelas jari, oke. Yang kedua, Kalian apa yang akan terjadi jika kita tidak menggunakan sedotan dalam percobaan ini? jawabannya Tidak memiliki kemampuan menentuk dengan baik. tidak memiliki kemampuan menutup dengan baik. Selanjutnya, Apa fungsi dari tali dalam replika ini? Pengganti otot. pengganti otot. Oke, yang keempat. Apakah replika tangan dapat bergerak jika tidak menggunakan tali? Tidak dapat bergerak. Tidak dapat bergerak. Yang terakhir, Bagaimana perasaan kalian saat menunjukkan replika tangan dan menggerakannya? bagaimana perasaannya? Menyenangkan. Menyenangkan. Oke, kita kasih tepuk wow lagi untuk kelompok 2. Siap? Ya. 1, 2, 3. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren! Oke, silakan duduk kelompok 2. Selanjutnya yang terakhir kelompok 3.
mempresentasikan replika taman hasil dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Elvi dan teman saya Olive, saya Rizky, saya Rizky, saya Ayo, silakan. Jawab pertanyaannya. Yang pertama, apa fungsi terdapat dalam percobaan ini? Mengganti tulang atau ruang jari. mengganti tulang atau ruas jari. Oke, yang kedua. Dua, menurut kalian apa yang akan terjadi jika kita tidak menggunakan ketegangan dalam percobaan ini? Kemampuan menembak kurang baik. Kemampuan menempuhnya kurang baik. Oke, selanjutnya. Tiga, apa fungsi dari tali dalam percobaan ini? Berfungsi sebagai otot. Berfungsi sebagai otot. Empat, apakah replika tangan dapat bergerak jika tidak menggunakan tali? Tidak. Tidak bisa bergerak. Selanjutnya. Bagaimana perasaan kalian saat membuat replika tangan dan menggerakkannya? Bagaimana perasaannya? Seru karena mengetahui hal baru. Bagaimana perasaannya? Seru. Karena? Kenapa? Mengetahui hal baru. Oke, kita kasih tepuk wow lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren, wow, keren. Oke, silakan duduk. Kelompok 3. Tugasnya tadi dikumpulkan ke depan ya. Tugasnya dikumpulkan ke depan. Replika tangannya, KPD-nya, semuanya dikumpulkan ke depan. Kumpulkan ke depan sini. KPD-nya? Rizky. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang rangka, sendi, dan otot. Jadi kita terakhir menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya itu yang pertama apa? Rangka. Apa tadi rangka? Apa rangka tadi? Kumpulan tulang. Selanjutnya sendi tadi apa? Penghubung antara tulang atau menyatukan kedua tulang. Boleh. Terus selanjutnya apa tadi otot? Otot tadi apa? Jaringan untuk menggerakkan tulang. Jadi rangka, sendi, dan otot bekerja sebagai kesatuan sistem gerak pada manusia yang dikendalikan oleh saraf dan otak. Rangka memberikan struktur dan perlindungan, sedangkan sendi memungkinkan pergerakan, dan yang terakhir otot itu menghubungkan semua menjadi koordinasi yang tepat. Oke? Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih. Setelah mengerjakan tugas, membuat replika tangan tadi, mengerjakan soal, bagaimana sih perasaan kalian hari ini? Senang. Senang? Seru. Apa lagi? Menyenangkan. Ada yang senang, ada yang seru, ada yang menyenangkan. Ada yang capek? Ada yang capek. Oke, kalau sudah capek, kita lanjutkan lagi ya. Besok kita lanjutkan materi selanjutnya. Itu kita besok akan membahas tentang sistem saraf pada manusia atau kabel panjang yang ada pada tubuh manusia. Oke, untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Besok kita lanjutkan lagi pelajarannya. Oke, sudah persiapan dulu. Nah, persiapan dulu. Semuanya dimasukkan ke dalam tas. Jangan ada yang sampai tertinggal.
Bapak. Siap. Sudah mulai. Beri salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak hari ini. Boleh pulang, hati-hati di jalan. Jangan mampir ke rumah temannya lagi ya. Langsung